Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Didi Slamet Riyadi. Saya mahasiswa pendidikan vokasional teknik mesin yaitu di Universitas IFET Semarang. Saya kelas 6 RPL. Di sini saya akan berbagi pengalaman yaitu tentang alat ukur. Kebetulan untuk alat ukur yang akan saya perkenalkan adalah mikrometer. Jadi ini adalah yang namanya mikrometer atau alat untuk mengukur ketebalan suatu benda. Dan yang akan saya gunakan adalah dengan ketelitian mikrometer 0 sampai 25 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama adalah frame mikrometer. Kemudian yang kedua adalah anvil. Anvil yaitu tempat penahan suatu benda yang akan diukur. Kemudian yang selanjutnya adalah spindle. Spindle adalah alat yang bisa digeser ke depan dan ke belakang, yaitu untuk menentukan benda yang akan diukur. Kemudian yang ketiga adalah slip. Slip adalah tempat skala utama. Nah, teman-teman, ini adalah skala utama ya. Teman-teman, ini adalah skala utama. Dan yang ini adalah skala Arrhenius. Dan ini adalah timbel, yaitu tempat tempat skala Arrhenius. Kemudian yang selanjutnya adalah ratchet knob. Itu yang alat yang akan diputar ketika sudah mendekati benda yang akan diukur. Dan yang terakhir adalah pengunci. Jadi nanti setelah alatnya kita ukur, maka akan kita kunci, lalu akan kita baca hasilnya. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah frame mikrometer. Yang kedua adalah anvil atau tempat penahan suatu benda yang akan diukur. Yang selanjutnya adalah spindle adalah alat yang bisa digeser ke depan atau ke belakang, yaitu yang akan disesuaikan dengan benda yang akan diukur. Selanjutnya adalah slip yaitu tempat skala utama. Selanjutnya adalah timbel yaitu tempat skala Arrhenius. Lalu ratchet knob. Ratchet knob itu alat untuk memutar ya, ketika spindle akan menyentuh benda yang akan diukur. Terus terakhir adalah pengunci. Jadi pengunci ini berfungsi ketika spindle sudah diputar dan tepat di benda yang akan diukur, maka akan kita kunci, lalu kita baca hasil pengukurannya. Oke, langsung saja kita akan prakteknya untuk pengukurannya, teman-teman. Oke, sebelumnya mohon maaf, sebelum kita gunakan alat ukurnya, kita harus kalibrasi dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita kalibrasi dulu. Nah, sampai skala utama itu ke titik 0. Nah, kebetulan ini tepat pada titik 0 ya ketika kita kalibrasi ya. Nah, cara untuk mengkalibrasinya di sini ada lubang ya, teman-teman ya. Ada lubang, nanti kita putar ya, kita sesuaikan dengan skala utama atau skala Arrhenius ya. Jadi kebetulan ini kita sudah kalibrasi, itu sudah pas tepat berada di titik 0 untuk skala utama dan skala Arrhenius. Oke, langsung saja kita praktekannya, teman-teman. Misalkan kita mengukur benda
Oke, kita putar ya teman-teman ya. Nah, setelah mendekati lalu ratchet knob-nya kita putar, udah bunyi teman ya. Nah, lalu kita kunci. Nah, udah gitu kita baca ya teman-teman hasil pengukurannya. Nah, di sini hasil pengukurannya itu sudah melewati angka 10 mm ya teman-teman. Lalu kita hitung. Nah, kita hitung ya teman-teman ya. Ini hasilnya adalah di 10 mm ya. Lalu nah kita hitung 1 2 3 4. Nah, ini udah di angka 14 mm. Karena berhubung tidak bertepatan di angka 0, maka kita hitung 0,35, 0,36, 0,37. Jadi hasilnya adalah 10,37 mm. Nah, ini skala utama ya teman-teman, ini skala Nonius ya. Ini skala tengah atau hasil ukuran setiap strip memiliki angka 0,50 ya. Oke, kita anggap contoh misalkan kita putar seperti ini ya teman-teman. Oke, kita anggap putar seperti ini. Kita ambil contoh ya teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ini berarti udah menyentuh angka 5 dan ini skala Nonius bertepatan dengan skala utama sejajar ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 5 mm. Nah, kemudian misalkan kita putar lagi segini teman-teman. Walaupun ini angka 5 sudah menyentuh, tapi karena tidak bertepatan dengan 0, maka akan kita hitung ya teman-teman. Nah, 0,1, 0,2, 0,3. Jadi hasilnya adalah, mohon maaf teman-teman, kita hitung dulu ini ya skala utamanya 1 2 3 4. Nah, 4 kita mulai hitung teman-teman. 0,1, 0,2, 0,3. Kita anggap begini ya, mohon maaf teman-teman ya. Ini kan kita di angka 4 nih teman-teman. 1 2 3 4. Jadi hasil pengukurannya adalah 4 mili. Nah, kita mulai hitung nih 0,46, 0,47. Jadi hasilnya adalah 4 mili 4,47 mm ya teman-teman. Jadi yang penting patokannya adalah kita tahu dulu ini skala utama, ini skala Nonius. Nah, ini setiap strip memiliki nilai angka 1 ya teman-teman ya. Nah, kalau yang bawah memiliki nilai 0,50. Oke. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dan yang saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan mohon sarannya dari teman-teman semuanya. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.